Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta kaum muslimin dan muslimat yang belum hadir di tempat ini namun masih menyimak kajian ini, yang juga semoga senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya untuk bersama-sama memperdalam dan mengkaji pelajaran-pelajaran dalam agama kita yang kita cintai ini, yang secara khusus kita mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan dan perjuangan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih khususnya lagi adalah membahas tentang perang-perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali kami mengajak dan mengingatkan untuk kembali memperbanyak membaca sirah nabawiyah. Selain ini adalah bukti cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin sering kita membuka lembaran-lembaran sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar pula cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu tentu mempelajari sirah nabawiyah, khususnya dari satu sisi kehidupan beliau, yakni perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dan kita ambil hikmah atau ilmu darinya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketertarikan kaum muslimin untuk mempelajari satu tema, yakni tentang perang, ini masih sangat minim sekali. Tema-tema yang membahas tentang bagaimana seluk-beluk perangnya Rasulullah SAW sudah disampaikan, namun perlu mempelajarinya secara mendetail, dan perlu juga bagaimana kita menyimpulkan, mengungkap segala pelajaran, segala ibrah dan hikmah yang ada di dalamnya. Kenapa ketertarikan kaum muslimin mungkin sangat minim? Karena merasa bahwa hari ini
sebagian dari kita tidak mengalami perang, sehingga mungkin dihubung-hubungkan bahwa kalau tidak perang berarti kita tidak butuh atau kurang butuh dengan pembahasan yang berkaitan dengan perang. Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kami tegaskan bahwa hampir tidak ada dalam setiap zaman, setiap abad, entah di penjuru bumi manapun, hampir tidak ada kecuali ada perang. Seolah sudah menjadi bagian hidup manusia perang ini. Kalau kita telusuri, setiap abad ada perang, hampir setiap abad ada perang, entah di bumi belahan mana itu terjadi, entah skalanya kecil atau besar, itu pasti terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan akan kita alami. Siapa yang memastikan kita sampai mati tidak akan terjadi perang? Apakah ada jaminan? Nah, kemudian terlebih ketika kita hidup di akhir zaman, jelas sekali nubuah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akhir zaman akan penuh dengan peperangan. Bahkan akan terjadi perang yang terbesar sepanjang sejarah manusia, yang diakui oleh 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan perang-perang yang besar itu akan diawali dengan perang-perang yang kecil. Dan kita tidak tahu apakah di sisa umur kita hari ini kita akan mengalaminya, atau boleh jadi anak-anak kita yang mengalaminya, atau cucu-cucu kita juga tidak tahu. Tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya semangat juang dalam hal ini mempelajari tentang perangnya Rasulullah SAW perlu terus dikembangkan, perlu terus disampaikan, khususnya kepada generasi penerus kita. Kalau kita tidak mengalami, mungkin anak kita, cucu kita mengalaminya. Nah, maka ketika semangat ini semakin hari semakin luntur, maka inilah yang menyebabkan senangnya musuh-musuh Islam. Salah satu syariat Islam yang paling ditakuti sekaligus paling dibenci oleh musuh Islam adalah syariat jihad fisabilillah bimakna al-qital, dengan makna perang. Walaupun ada pintu-pintu jihad yang lainnya, tetapi jihad yang bernama perang ini sangat dibenci dan tidak disukai oleh musuh-musuh Islam, sehingga berbagai cara dilakukan bagaimana caranya supaya terjadi penggembosan di tubuh kaum muslimin. Maka wajar kalau salah satu poin yang menyebabkan terpuruknya umat ini adalah ketika Rasulullah menyampaikan wa taraktumul jihada, setelah menyebutkan tentang hubbud dunya, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihada. Yang 3 pertama yang disebutkan Rasulullah adalah hubbud dunya, dan taraktumul jihad adalah karahiyatul maut, takut dengan kematian. Artinya ada kaitannya dengan berjuang dalam makna yang lebih besar, yang lebih mencakup, yaitu berperang, berjihad dengan mengangkat senjata. Walaupun ada jihad-jihad yang lain, tapi perang atau mengangkat senjata termasuk jihad yang sangat penting, bahkan itu adalah puncak dari Islam ini, sebagaimana Rasulullah menyatakan namanya sebagai dirwatu sanamil Islam, sebagai puncak tertingginya Islam. Maka kita berusaha untuk tetap mempertahankan semangat itu, semangat juang, semangat perang fisabilillah, dengan mempelajari sirah nabawiyah, khususnya yang berkaitan dengan perang-perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengimbangi tema-tema yang lainnya, kita imbangi juga dengan adanya semangat berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dakwah ini berpasangan dengan adanya pengawalan, yaitu dengan jihad fisabilillah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini pula sebagai jawaban tentang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah benar Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan pedang, dengan kilatan pedang? Berapa banyak orang-orang kafir yang menyampaikan ini, lalu kaum muslimin mengelak, kaum muslimin menyatakan enggak, kita menyebarkan agama bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan.
Maka dengan belajar bagaimana pertempuran dan peperangan-peperangan yang dialami Rasulullah SAW, kita tahu bahwa memang sebagian dari perjuangan Islam yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat adalah dengan berperang. Kalau dikatakan tidak dengan pedang sama sekali, ini sebuah kekeliruan. Karena metode penyebaran Islam dengan beberapa cara. Ada kalanya Rasulullah SAW mengirimkan dai-dai. Di antaranya ke Yaman, Rasulullah mengirimkan sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasulullah di Mekah, beliau menunjuk Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah. Rasulullah masuk ke Madinah tidak melalui perang. Tidak ada satupun riwayat menjelaskan Rasulullah masuk ke Madinah dengan peperangan untuk menaklukkan penduduknya, tidak. Dengan jalan dakwah tanpa perang. Begitu pula di zaman para sahabat. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW juga mengirimkan banyak sekali ekspedisi pasukan dan juga ghazwah. Kalau yang pertama Sariyah, yaitu ekspedisi kecil dari pasukan, dan juga dengan ghazwah, yaitu peperangan. Dan tidak selalu perangnya Rasulullah itu sifatnya defensif, bertahan, tidak. Sejarah membuktikan bahwa tidak selalu bertahan. Terbukti nanti yang akan kita bahas, yaitu perang Khaybar, pada malam hari ini akan kita bahas. Maka bukan bertahan tapi ofensif, menyerang, mendatangi. Termasuk perang Tabuk nantinya, termasuk Fathu Mekah. Maka tidak selalu Rasulullah bertahan di Madinah sebagaimana perang Badar, perang Uhud, atau perang Khandaq. Nah, maka diakui atau tidak, sejarah sudah menorehkan bahwa di antara bagian dakwah Rasulullah SAW adalah dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika berdakwah 13 tahun di Mekah, dengan dakwah beliau belum membuahkan hasil yang maksimal, tapi dengan penaklukan yang dilakukan beliau, yaitu pada peristiwa Fathu Mekah, maka berbondong-bondong manusia di Jaziratul Arab masuk ke dalam agama Islam, tentu termasuk penduduk Mekah dan sekitarnya. Dan juga begitu pula di zaman para Khulafaur Rasyidin. Bukankah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau memerintah 10 tahun. Di zaman beliau kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis yang sebelumnya dikuasai Romawi, didatangi, diperangi. Setelah itu di zaman Khalifah Umar juga atas saran Amr bin As menaklukkan Mesir yang dipimpin oleh panglimanya oleh Amr bin As sendiri, ya, dengan perang, dengan mendatangi mereka, menawarkan, hanya menyampaikan saja di depan, kalian akan masuk Islam maka selamat, atau kalian tidak masuk Islam tapi membayar jizyah, upeti, atau kalian tidak mau dua-duanya maka perang. Tetapi dengan cara datang dan membawa pasukan, tidak selalu mendatangkan dai terus tidak ada pasukan. Maka ini perlu dipahami Bapak Ibu jamaah sekalian, sehingga kita tidak terlalu khawatir menjawab pertanyaan orang apa Islam disebarkan dengan pedang. Ya, untuk sebagiannya ada kalanya diperlukan memang seperti itu. Tidak selalu dengan dakwah secara lisan saja, tetapi juga ada kalanya dengan perang-perang yang dilakukan Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dan generasi setelahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada malam hari ini secara singkat, yakni perang Khaybar yang sangat monumental dan menjadi kenangan tersendiri untuk kaum muslimin ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Sampai-sampai para pejuang di Palestina sampai detik ini masih mendengungkan sebuah nasyid atau syair yang berbunyi, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Wahai Yahudi, ingat dengan peristiwa perang Khaybar, ingat dengan Khaybar. Sesungguhnya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ingat itu wahai Yahudi, dulu kalian pernah kalah telak dalam peristiwa perang Khaybar
dan suatu saat pasukan Muhammad, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke sini. Ini sangat menginspirasi para pejuang di Palestina sana, sehingga mari kita pelajari seperti apa berlangsungnya perang Khaybar. Nanti saya sampaikan secara global, kemudian ada beberapa poin yang kita khususkan. Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat ingin sekali umrah ke Tanah Suci pada tahun ke-6 Hijriah, dan ternyata tidak diperbolehkan oleh orang-orang Mekah, sehingga terjadinya sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Salah satunya, dan ini yang sangat menguntungkan kaum muslimin sebenarnya, walaupun pada saat itu mayoritas kaum muslimin memandang bahwa apa yang disepakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy sangat merugikan kaum muslimin, tapi sebenarnya di balik itu semua ternyata banyak sekali keuntungan bagi kaum muslimin. Salah satu dari poin perjanjian Hudaybiyah adalah gencatan senjata selama 10 tahun ke depan. Tidak akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Mekah. Sehingga dengan kesempatan itu Rasulullah SAW mengambil beberapa langkah. Di antaranya mengirim utusan-utusan kepada raja-raja, kepala-kepala suku se-Jaziratul Arab, termasuk ke Persia, termasuk juga ke Ethiopia dan lain-lainnya. Ini kesempatan Rasulullah untuk mengajak orang-orang masuk dalam Islam. Nah, salah satu kesempatan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin yakni menumpas kekuatan Yahudi yang ada di Khaybar. Mumpung tidak ada perang dengan orang-orang musyrikin Mekah, nah ini Yahudi ini selalu bikin ulah. Ternyata memang dari zaman ke zaman Yahudi ini jadi beang kerok. Dengan kecerdasannya dan dana yang dia miliki, mereka seringkali menjadi grand designer dalam peperangan-peperangan di dunia ini. Seringkali sebagai dalang terjadinya peperangan di dunia ini. Kita tahu bahwa dalam peristiwa perang Khandaq, provokator utamanya adalah Huyai bin Akhtab, kepala suku Bani Nadir yang diusir Rasulullah SAW dari Madinah dan melarikan dirinya ke Khaybar. Perlu kita catat bahwa orang-orang Bani Nadir, termasuk juga yang pertama Bani Qainuqa, ketika mereka diusir dari Madinah, mereka diusir bukan dalam keadaan terhina sebenarnya, dalam arti menunjukkan ketundukan, tidak. Sejarah mencatat mereka diperbolehkan Rasulullah SAW membawa keluarga mereka dan harta mereka. Bahkan Bani Nadir secara khusus ketika diusir Rasulullah berangkat menuju Khaybar itu dalam keadaan sombong. Mereka menyewa para bidu wanita, menabur bana, membawa harta yang banyak, bawa keluarga. Jadi sudah diusir, maunya itu nampakkan bahwa gak masalah diusir. Kan orang itu kalau sudah kadung sombong ya, dalam kondisi terpuruk kalah pun gak mau menampakkan kekalahannya. Jadi memang kondisinya masih kuat. Berangkat menuju Khaybar, orang-orang Bani Nadir dengan kepala sukunya yaitu Huyai bin Akhtab membawa harta yang banyak, dan begitu sampai di Khaybar, karena ini tokoh, maka dengan segera penduduk Khaybar taat kepadanya. Ada 3 tokoh utama yang memotori perang Khandaq, yakni Huyai bin Akhtab, kemudian yang kedua Salamah ibnu Huqail, dan juga Kinanah ibnu Huqail. 3 orang inilah yang mendatangi kaum Quraisy dan mendatangi suku Ghatafan. Quraisy dipengaruhi yang memang sebelumnya sudah memusuhi Islam, tapi saat itu diprovokasi lebih oleh orang-orang Yahudi dari Khaybar dengan dikatakan bahwa agama kalian lebih lurus, agama berhala lebih lurus daripada orang-orang Muhammad. Jadi istilahnya jadi penjilat Yahudi waktu itu. Dia tahu bahwa
agama Rasulullah SAW adalah agama tauhid, sementara orang-orang musyrikin Mekah penyembah berhala, tapi dia puji-puji untuk ngepeatine, sehingga akhirnya orang-orang Quraisy Mekah menyiapkan pasukan bersama kabilah-kabilah sekutunya sebanyak 4.000 pasukan, dan akhirnya juga 3 tokoh ini mendatangi suku Ghatafan. Mereka berperang untuk uang, dibayar selama setahun penuh hasil panen dari Khaybar, sehingga mereka menyiapkan pasukan 6.000, jadi 10.000 pada peristiwa perang Ahzab. Dan termasuk juga Huyai bin Akhtab inilah yang mendalangi pengkhianatan Bani Quraidah di Madinah. Jadi alasan Rasulullah untuk menyerang Khaybar sangat kuat sekali. Pertama, karena waktunya senggang, ada perjanjian Hudaybiyah, tidak membiarkan waktu sejenak untuk nyantai, nggak perang 10 tahun. Banyak pekerjaan Rasulullah dan para sahabat yang diselesaikan. Yang kedua, Rasulullah melihat kemarin perang Ahzab, dalangnya ini orang-orang Khaybar, Yahudi Khaybar, yang memprovokasi orang-orang Bani Quraidah juga orang Khaybar. Ini mumpung ada waktu luang, kesempatan ini segera ditumpas, harus diselesaikan. Maka Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat, dan baru kali ini Rasulullah tidak mengajak orang-orang munafik. Kenapa? Karena perang ini begitu menggiurkan. Para sahabat dan kaum muslimin tahu bahwa Khaybar itu wilayah yang sangat kaya, ya, lahannya sangat subur sekali. Maka para sahabat berangkat dengan semangat tinggi. Ya, Allah menggambarkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fath ayat 20 dan 21, Allah berfirman, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kafa'id aydiyan nas ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang sangat banyak, ya, yang dapat kamu ambil darinya, dan Allah segerakan untuk kalian harta rampasan perang ini, dan Allah menahan tangan manusia dari kalian. Maksudnya Allah menjanjikan dalam perang Khaybar ini rampasan perang yang sangat banyak, dan Allah tahan tangan orang-orang musyrikin Mekah karena terjadi gencatan senjata, tidak berani uti-uti. Jadi leluasa Rasulullah dan kaum muslimin untuk datang ke Khaybar. Ghanimahnya besar, musuh bebuyutan yang sangat besar itu di Mekah sedang gencatan senjata. Wah, ini kesempatan, gitu ya. Dan ini adalah menjadi bukti bagi orang-orang yang beriman, dan Allah menunjukkan ke jalan yang lurus. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lainnya yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa surat Al-Fath itu surat An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, ini turun setelah perjanjian Hudaybiyah, jadi menjelang perang Khaybar. Rasulullah mendapat kabar gembira dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa itu turunnya setelah penaklukan kota Mekah. Wallahu alam. Nah, tetapi di ayat ini Allah sudah menjelaskan, Allah menjanjikan kepadamu rampasan perang yang sangat banyak. Dan para sahabat kita faham kualitas perjuangan mereka benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan menuju Khaybar, para sahabat itu sangat bersemangat sekali. Kita dalam kajian-kajian kitab tauhid ada satu tema tentang Allah itu dekat. Salah satu hadis yang disampaikan itu, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, itu ketika para sahabat membaca takbir, tahlil dengan keras, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, keras. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, ya, karena saking semangatnya, berangkatnya itu sudah bertakbir, bertahlil dengan keras menuju Khaybar. Para sahabat sadar bahwa Khaybar itu bentengnya sangat kuat, berlapis-lapis, banyak sekali bentengnya.
ada benteng Naim, ada benteng So'ab, ada benteng Qol'ah, benteng Qomus, benteng Abu Nizar, Ubay dan sebagainya. Jadi banyak sekali bentengnya. Nanti akan kita jelaskan penaklukan tiap bentengnya seperti apa. Para sahabat tahu bahwa bentengnya sangat kokoh, prajuritnya terlatih dan persenjataannya lengkap di sana itu. Karena kekayaan mereka, mereka mampu membeli senjata yang cukup lengkap. Tahu sebenarnya, tapi entah kenapa waktu itu para sahabat berangkat dengan keadaan yang sangat bersemangat sekali. Semangat sekali. Walaupun sebelum-sebelumnya semangat tentunya, tapi ini lebih semangat sampai mereka bertakbir, bertahlil dengan keras. Lalu Rasulullah mengingatkan, wahai manusia, pelankan suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli, ya. Tetapi kalian tidak menyembah, memanggil Tuhan yang tuli dan jauh, akan tetapi kalian menyembah Tuhan yang Maha mendengar dan sangat dekat. Maka para sahabat memelankan zikir mereka, saking semangatnya. Ini ada satu pembahasan tentang hadis ini, ya. Dan Rasulullah dengan para sahabat berjalan menuju ke Khaybar itu dengan berangkat di malam hari untuk mengurangi kecurigaan dari musuh. Salah satu strategi Rasulullah beberapa perang beliau berangkat di malam hari. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendekati Khaybar itu di waktu asar di daerah bernama Sohba. Kemudian beliau setelah salat asar memerintahkan para sahabat untuk memasak. Ternyata yang dibawa oleh para sahabat itu hanya tepung, sangunya hanya tepung. Ini akan kita lihat perbedaan signifikan antara pra dan pasca perang nantinya. Bagaimana apa yang dimakan para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kekayaan kaum muslimin itu melonjak setelah pasca perang Khaybar. Sebelumnya kaum muslimin sering kelaparan, sampai perang saja bawa sangunya cuma tepung. Kata Rasulullah, kalau begitu kalian buatkan bubur tepung. Dari pagi berangkat, dari malamnya berangkat, pagi sampai sore, baru sampai di daerah Sohba dekat dengan Khaybar, lalu masak bubur tepung. Dan Rasulullah makan bersama para sahabat di sana. Nah, lalu Rasulullah memerintahkan seorang sahabat dengan pasukan kecil yang bernama Abbad bin Bashir untuk menjadi tim perintis. Hampir di setiap perang Rasulullah selalu mengirimkan pasukan perintis beberapa orang untuk mengintai bagaimana kondisi musuh. Di tengah jalan Abbad ini bertemu dengan mata-mata Yahudi dan dia berpura-pura. Ketika ditanya oleh Abbad, sedang apa kamu di sini? Saya nyari unta saya yang hilang. Terus Abbad bertanya, bagaimana keadaan di Khaybar? Nah, orang ini bilang, saya orang baru, nggak seberapa paham. Tapi ketika ditanya oleh Abbad bin Bashir ini, bagaimana keadaan di Khaybar? Dia menjelaskan dengan detail. Bilangnya baru, tapi menjelaskan dengan detail. Dia bilang bahwa di sana ada 10.000 pasukan, bersenjata lengkap, terlatih, benteng-bentengnya sangat kuat. Dan ada air yang cukup di dalam benteng tersebut serta makanan yang seandainya ada orang yang ngepung benteng mereka bertahun-tahun gak akan kelaparan. Maka Abbad bin Bashir mengangkat cambuknya, digepuk orang tadi. Dicambuk, wah berarti kamu ini mata-mata, ngakunya baru di sini tapi kok tahu detail. Tujuannya ternyata sebenarnya untuk war saja, untuk menggembosi. Pasukannya 10.000, senjatanya lengkap, makanannya banyak, seandainya dikepung sampai dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan orang-orang Khaybar siapapun, kata dia. Lalu dicambuklah oleh Abbad bin Bashir ini, diusir, suruh pulang. Nah, maka setelah itu berangkatlah pasukan Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan di malam harinya. Nah, kemudian istirahat di sebelah sisi timurnya Khaybar. Jadi dari Madinah ke arah utara, ya agak sedikit melenceng ke barat. Khaybar posisi di sini dia muter sedikit, Rasul ke arah timurnya. Jadi tidak langsung masuk tapi muter lewat timurnya. Nah, lalu bermalam di sana, dan ini sebuah lembah bernama Ar-Roji. Sebenarnya sisi ini adalah sisi jalur kedatangan pasukan Ghatafan menuju Khaybar. Maksud Rasulullah berkemah di situ adalah untuk memutus jalur supaya orang-orang Ghatafan tidak ikut campur, karena dulu pernah bergabung dengan mereka. Cegat di situ. Maka Rasulullah beristirahat
di situ. Nah, di pagi harinya orang Yahudi ada di antara mereka yang bercocok tanam ke dekat daerah situ, dan begitu tahu ada pasukan Islam mereka lari. Lagi mau nyangkul, wah kok ada pasukan banyak ke sini. Lari mereka pulang terbirit-birit menuju benteng-benteng mereka dan mengabarkan bahwa pasukan Islam sudah datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam kitab Bukhari, beliau menyatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kharibat Khaybar, sungguh akan hancur Khaybar. Ya. Inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Rasulullah menyatakan, Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Jika kami mendatangi halaman satu kaum, ya, maka amat buruklah pagi hari yang akan diterima oleh kaum itu. Insyaallah ya, ini kekuatan Islam saat itu. Kalau masuk satu halaman kampung satu kaum, maka itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang memusuhi Islam. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian di pagi hari itulah mereka langsung mempersiapkan diri dan Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar untuk membawa panji Islam dan mengepung benteng yang pertama adalah benteng Naim. Benteng Naim. Selama 10 hari, bayangkan ya. Kaum muslimin mengepung benteng ini, bukan waktu yang singkat, 10 hari. Perang terus untuk meruntuhkan benteng ini. Sampai ada salah satu sahabat Nabi SAW yaitu bernama Mahmud bin Maslamah meninggal. Nah, dijatuhi penggilingan tepung dari batu besar kepalanya dari atas benteng. Pelakunya adalah salah satu pendekar dari Khaybar yang nantinya akan bertarung dengan Ali bin Abi Thalib, yaitu bernama Marhab. Dijatuhi dari atas benteng, meninggal. Selama 10 hari kaum muslimin tidak bisa menguasai benteng yang pertama ini, benteng Naim. Di bawah Abu Bakar sebagai pembawa panji bendera itu. Nah, kemudian ada satu riwayat ini yang kita akan bahas. Di malam harinya setelah 10 hari mengepung benteng Naim ini, di malam harinya Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'id. Saya kutip dari kitab Fathul Majid, ini juga dibahas di halaman yang ke-73. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah 10 hari mengepung benteng tidak berhasil dengan kerja keras, bagaimana caranya tidak bisa. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat di malam harinya dan beliau bersabda, la u'tiyanna ar-rayata ghada rajulun yuhibbullahu wa rasuluhu yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Kata Rasulullah, besok pagi saya akan menyerahkan bendera panji ini. Tadinya kan 10 hari yang pegang Abu Bakar, tapi belum berhasil. Kata Rasulullah, besok saya akan serahkan panji bendera ini kepada seorang lelaki, di mana lelaki ini sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Begitu pula Allah dan Rasulnya sangat mencintainya, dan Allah akan membukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Ada poin-poin penting di sini. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai Allah dan Rasulnya. Ini jaminan Allah pasti mencintainya karena Rasulullah yang menyampaikannya. Dan Allah berikan kemenangan melalui tangannya. Tapi Rasulullah masih merahasiakan namanya. Di malam-malam dikumpulkan, maka para sahabat tuh banyak yang bergadang di malam hari itu ngobrol. Sopo yo? Danio nek aku. Mencintai Allah dan Rasulnya, dicintai Allah dan Rasulnya, akan diberi kemenangan melalui tangan orang ini. Ya. Semuanya berharap bahwa dirinya lah yang akan diberikan bendera itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falamma asbahu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang waktu subuh, waktu pagi hari, mereka para sahabat itu berkerumun di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maksudnya kulluhum yarju an yu'toha, semua yang hadir waktu itu berharap dirinya yang diberi bendera itu. Jadi sengaja seliwar-seliwar ngarepe Nabi supaya dipilih, berharap orang itulah dirinya yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melihat para sahabat satu persatu, mana orangnya kok nggak ada yang saya maksud ya. Yang lainnya ngetok-ngetok tapi nggak ada yang dipilih. Lalu Rasulullah bersabda, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Mana Ali bin Abi Thalib? Wah, para sahabat langsung deg, wah berarti ini kayaknya ini orangnya. Ya. Maka dikatakan kepada Rasulullah, huwa yastaki ainaihi. Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata yang sangat parah. Sampai akhirnya Rasulullah mengutus orang-orang untuk mendatangkan Ali bin Abi Thalib. Biasanya orang sakit mata kalau ringan itu masih bisa berjalan pakai kacamata hitam. Ya, ini sudah parah sampai disuruh orang untuk membopongnya, ya, memapahnya ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW dan Rasulullah meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainaihi, diludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wa da'alahu, dan Rasulullah berdoa untuknya. Fabara'a ka'allam yakun bihi wajah, maka seketika itu sembuh seolah-olah tidak sakit apapun. Ya, mandi. Ya, doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa mempraktekannya? Ya, kalau yang sakit matanya berkenan ya enggak apa-apa. Jadi nanti kalau ada orang sakit mata, sini Mas saya tak niru Nabi, tak ludai. Ya. Tanyakan dulu, kamu makan pete enggak? Gitu ya. Ya, tergantung keyakinan. Rasulullah berdoa yakin, atau kita ruqyah ya dengan keyakinan, dengan niat yang kuat, dengan tawakal yang kuat, ya insya Allah gitu ya, harus yakin. Tapi biasanya yang ruqyah kurang yakin atau yakin tapi pasiennya yang nggak yakin ya, sehingga butuh keyakinan dari kedua-duanya. Rasulullah yakin dan Ali juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembuh. Ini salah satu juga metode pengobatan, yaitu dengan diludahi. Cuman tidak umum ya. Silakan, ini ada dalilnya. Sudah Isya ya? Ya, kita adzan. Break dulu adzan sebentar. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Setelah Ali bin Abi Thalib sembuh, fa'atahu rayata faqala, maka setelah itu Rasulullah menyerahkan panji bendera ini kepada Ali bin Abi Thalib dan bersabda, unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim summa du'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Ini sangat terkenal sekali riwayat ini. Ketika Rasulullah menyerahkan bendera atau royah ini kepada Ali bin Abi Thalib, beliau Rasulullah SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, berangkatlah kamu dengan perlahan, ya, dengan tenang menuju medan perang besok pagi atau hari ini ya. Ya. Kemudian sebelum kamu menyerang, coba sekali lagi ajak mereka ke dalam Islam, sampaikan tentang Islam dan beritahukan kepada mereka perkara-perkara yang wajib atas mereka dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah wahai Ali, sungguh ketika ada seseorang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kamu, satu orang mendapat hidayah dengan sebab kamu, maka itu lebih baik dari unta yang berwarna merah, unta merah, harta yang paling mahal saat itu. Pahalanya lebih besar, lebih baik dari unta merah ketika kita menjadi sebab seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak lupa dan terlewat, kita ambil ibrah dari kisah ini sebelum perang pada hari berikutnya, bahwasanya yang pertama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang selalu berambisi dalam kebaikan. Mereka sangat ingin menerima royah atau panji Islam itu
karena berharap merekalah orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya dan sekaligus dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bukan semata-mata popularitas, wah saya jadi orang yang dapat bendera nanti dicatat dalam sejarah kaum muslimin, bukan. Karena mereka sangat ambisi dalam kebaikan. Bahkan mereka sampai berkerumun di hadapan Rasulullah SAW supaya mereka yang dipilih. Ini dalam banyak kesempatan begitulah para sahabat Nabi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika dalam sebuah perjuangan butuh pengorbanan, mereka selalu berlomba-lomba untuk yang terdepan. Ya, ini contoh yang sangat baik karena mayoritas orang itu kalau sudah disuruh berkorban biasanya berlomba-lomba untuk muntaber alias mundur tanpa berita, ya, gitu biasanya ya. Nah, maka pelajarannya adalah para sahabat seperti itu semangatnya. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib diperintah Rasulullah SAW ketika itu sebelum perang tetap ada misi dakwah di sana, disampaikan, tawarkan lagi barangkali, ya, tidak bosan-bosannya Rasulullah mengingatkan, barangkali kemarin hidayah Allah belum masuk, hari ini masuk, kamu sampaikan dulu tentang Islam. Nah, sampaikan tentang hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barulah yang ketiga, ini satu pahala yang sangat besar ketika seseorang berdakwah, kemudian dengan sebab dakwahnya satu orang saja dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahalanya lebih baik dari unta yang berwarna merah. Namun pahalanya masih dipending, ditunda di akhirat, gitu ya. Seandainya itu diserahkan sekarang, orang akan semangatnya lebih, ya. Buat banner yang besar di depan Masjid Imam Syafi'i, siapa yang bisa mengajak satu orang untuk ngaji ke Imam Syafi'i dan dia setelah itu istiqomah dalam ngajinya dapat mobil Ferrari 1 unit, gitu ya, kira-kira semangat enggak? Ya terlalu mahal ya kalau Ferrari, ya. Yang rada murah sajalah, misalkan hadiahnya Pajero Sport. Siapa yang berhasil, tapi siapa yang mau ngasih hadiah, gitu ya, masalahnya, gitu ya. Nah itu. Tapi maksud saya bahwa ketika dipending hadiah ini, orang cenderungnya sedikit yang bersemangat. Beda dengan kalau cash dan berupa harta. Padahal di sini humrin ni'am, unta merah ini sebuah simbol tentang harta yang termahal waktu itu. Nah sekarang apa yang paling mahal itu? Kira-kira? Ya bisa, silakan dicari ya jenis harta yang mahal. Ya, mungkin jenis mobil, ya mobil kayak jenis Rolls Royce ya, harganya bisa 128 miliar. Tapi banyak yang lebih dari itu, gitu ya. Harta yang paling mahal itu pahala bagi orang yang menjadi sebab seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beban dakwah ini bukan beban yang harus dipikul oleh para dai saja, tapi setiap pribadi-pribadi muslim punya kewajiban untuk mengajak saudaranya merasakan apa yang dia rasakan berupa hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau sulit, awali dengan istrinya dulu, ya. Kalau mengajak orang lain sulit, ngajak istrinya. Kira-kira lebih sulit mana, ngajak orang lain atau ngajak istrinya? Istrinya? Waduh. Ya harusnya secara logikanya ngajak istrinya lebih mudah, ya, daripada orang lain. Maka awali dengan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita dulu. Ajak dulu istrinya untuk mendapatkan hidayah, anak-anaknya. Kalau istrinya sudah berhasil, maka cari target lainnya. Target dakwah, ya, silahkan ya diajak, ya begitu ya. Lalu kita lanjutkan lagi, global saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah di hari yang ke-11 mengepung benteng Naim ini. Dan ada satu riwayat yang populer, namun ternyata itu adalah riwayat yang dhaif, bahkan maudhu, yakni didobraknya pintu Khaybar oleh tangannya Ali bin Abi Thalib dengan tangan sebelah.
Jadi ada satu riwayat, ini pernah saya sampaikan dalam kajian Kitab Furusi ya, ketika panahan dengan Gajah Mada Archery di sini ya. Itu pernah saya sampaikan, setelah diteliti lagi ternyata ini hadis yang dhaif, di mana Ali bin Abi Thalib membawa perisai, lalu perisainya pecah, lalu beliau mendobrak pintu benteng Naim dan menjadikan pintunya sebagai perisai. Dengan tanpa mengecilkan kekuatan Ali bin Abi Thalib. Memang beliau sangat luar biasa kuatnya. Tapi riwayat itu para ahli hadis mengatakan riwayat yang palsu tentang didobraknya pintu Khaybar dengan tangan sebelahnya Ali bin Abi Thalib. Namanya benteng, kuat sekali pintunya, ini tangan sebelah gitu ya. Ini riwayat yang palsu. Nah, maka jatuhlah satu benteng ini, itu benteng Naim, dan ini sampai 11 hari kaum muslimin baru hari ke-11 bisa mengalahkan benteng Naim ini. Setelah itulah baru kaum muslimin merangsek ke benteng-benteng yang lainnya. Ada di antaranya benteng So'ab, kemudian juga ada satu benteng lagi yang bernama Qal'ah. Nah, benteng Qal'ah ini dapat dikalahkan sama dengan yang So'ab selama 3 hari. 3 hari 3 malam dikepung. Yang Naim hari ke-11 ini 3 hari. Yang Qal'ah 3 hari, itu pun yang 3 hari ini karena saluran air yang menuju ke benteng Qal'ah ini diputus oleh kaum muslimin. Gimana caranya ini supaya turun mentalnya dan kalah? Diputus aliran airnya. Ya, diboikot. Silakan Macron juga diboikot ya. Ya, enggak apa-apa. Ini salah satu bentuk perjuangan kita untuk mudah-mudahan melemahkan ya. Karena Rasulullah SAW juga dalam perang-perang seperti itu ada kalanya melemahkan pihak musuh bukan hanya dengan senjata, tapi dengan memutus logistik, memutus aliran air. Ya. Dan juga bagaimana kisahnya Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ini dari Yamamah yang ditawan oleh Rasulullah SAW. Ingat kisah seorang yang ditawan Rasulullah, diikat di Masjid Nabawi, itu bernama Sumamah bin Utsal. Diikat selama 3 hari oleh Rasulullah SAW di Madinah dan menyaksikan kaum muslimin bagaimana sholat, beribadah, dan dijamu oleh Rasulullah SAW tapi dalam keadaan terikat. Baru setelah 3 hari disuruh dilepaskan, disuruh pulang. Maka ketika keluar dari Madinah mandi, nggak jadi pulang, balik lagi masuk Islam. Dan dia berjanji, saya akan melakukan sesuatu ya sebagai balas budi kepada kaum muslimin suatu hari nanti. Maka dia pulang ke Yamamah dan dia adalah kepala suku, raja di sana, melakukan boikot, yaitu tidak mengirimkan gandum ke Mekah sampai kelaparan. Ya. Menghentikan pengiriman gandum, dan itu tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Dihentikan gandum, lalu utusan-utusan dari Mekah menyurati Rasulullah SAW mengatakan, wahai Muhammad, bapak-bapak kami kamu bunuh, sekarang yang kau bunuh adalah anak-anak kami kelaparan. Loh, ada apa ini? Rasulullah tidak tahu. Yaitu temanmu Sumamah melakukan boikot, tidak dikirimi makanan kami, tidak ada yang jual makanan ke sini sehingga kami kelaparan. Maka Rasulullah kasihan, akhirnya menyurati Sumamah, ya boikotnya dilepas ya, jangan diboikot lagi. Ini juga salah satu dalil bahwa tidak harus selalu boikot itu izin ulil amri. Rasulullah juga tidak tahu waktu itu. Ya, ini salah satu dalil bahwa urusan beli atau tidak itu urusan pribadi. Walaupun ada pendapat seperti yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan bahwa harus mengikuti ulil amri, tapi para ulama lain diantaranya berdalil dengan kisahnya Sumamah bin Utsal ini. Bahkan Rasulullah saja tidak tahu kalau mereka memboikot orang-orang musyrikin Mekah. Ini sebagai tambahan ya. Maka di benteng Qal'ah ini kaum muslimin memutus aliran air sehingga akhirnya mereka menyerah. Terus begitu satu persatu benteng berjatuhan. Dan salah satu benteng yang bernama benteng Al-Qamus, maka di sana kaum muslimin menawan banyak sekali para wanita. Dan singkat cerita, akhirnya seluruh benteng-benteng Yahudi itu dikuasai kaum muslimin, termasuk satu kawasan yang bernama Fada. Ini tidak terjadi perang tapi dikuasai oleh kaum muslimin, menyerah begitu saja tanpa adanya perang. Maka jatuhlah seluruh benteng orang-orang Khaybar ke tangan kaum muslimin, dan korban dari pihak mereka sangat banyak, termasuk juga tawanan-tawanan sangat banyak. Di benteng Qamus ini kaum muslimin menawan banyak para wanita dan dijadikan sebagaimana hukum perang, para wanita itu sebagai tawanan dan jadi budak.
dan itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah kepada pasukan yang terlibat. Maka ada salah satu wanita yang bernama Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ini wanita ini putrinya kepala suku dan mati pada perang itu. Huyai bin Akhtab mati, dan juga suaminya mati, Ibnu Huqaiq mati dalam peristiwa perang itu. Maka Sofiyah ini sebagai tawanan dan budak diserahkan kepada Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun para sahabat yang lain protes. Ya Rasulullah, Sofiyah ini putrinya kepala suku, sebaiknya menjadi milikmu, menjadi tawanan kamu, menjadi budakmu saja. Yang Dihyah Al-Kalbi ditukar sama yang lain. Jadi bukan semata-mata atas keinginan Rasulullah, tapi saran dari para sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, iya kalau begitu saya ambil Sofiyah bintu Huyai dan saya ganti dengan yang lain. Maka diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah ditawari, wahai Sofiyah, kamu saya beli dua pilihan. Kamu akan jadi budak, ya kamu tetap jadi Yahudi dan jadi budak saya, atau masuk Islam dan aku merdekakan dan aku nikahi. Wah, pilihannya jadi Yahudi tapi jadi budak, atau masuk Islam merdeka jadi istrinya Rasulullah SAW. Maka Sofiyah memilih yang kedua, menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah urusan Rasulullah beres, maka dalam perjalanan pulang Rasulullah menikahi Sofiyah bintu Huyai dan juga mengadakan walimah walaupun sederhana dengan pasukan kaum muslimin waktu itu. Tidak sampai menunggu di Madinah. Di tengah perjalanan Rasulullah nikahi ya, dengan mengadakan walimah. Yang hadir waktu itu adalah pasukan kaum muslimin. Ya. Dan di malam awal, di malam pertama Rasulullah SAW ingin bermalam dengan Sofiyah, tapi Sofiyah tidak mau. Awalnya tidak mau. Rasulullah sempat marah, tapi akhirnya menerima. Lalu setelah berjalan 3 hari, kemudian istirahat, barulah Sofiyah mau bersama Rasulullah SAW. Dan ditanya oleh Rasulullah, kenapa Sofiyah kamu pada waktu itu tidak mau dengan saya? Bukan tidak mau wahai Rasulullah, tapi saat itu jarak kita dengan Khaybar hanya 6 mil. Saya khawatir mereka akan membunuh engkau, jadi saya tunda saja malam ini. Ya. Dan juga ada satu peristiwa di mana sebelum kepulangan Rasulullah SAW, Rasulullah dijamu oleh seorang wanita Yahudi dengan jamuan berupa masakan kambing yang dibubuhi racun. Wanita Yahudi ini bertanya kepada para sahabat Nabi, apa makanan favorit Rasulullah? Kambing. Bagian mana yang paling beliau sukai? Paha depan, yaitu sumpil apa sambil. Paha depan, maka itu yang paling banyak diracun. Dihidangkan ke hadapan Rasulullah SAW dan dimakan oleh beliau dan juga para sahabat. Lalu Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan melalui daging itu, bisa memberitahukan kepada Rasulullah bahwa diracun. Maka beliau memuntahkannya, dan sebagian sahabat memuntahkannya, namun ada yang kebablasan, kadung dimakan dan meninggal juga. Maka sisa sahabat yang tidak sampai meninggal diminta Rasulullah untuk dibekam di bagian kahil, ya, tengkuk sini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun diracun. Kita lanjutkan, maka Rasulullah pulang bersama kaum muslimin, dan singkat kisah bahwa saat itu ghanimah yang diterima oleh kaum muslimin sangat banyak sekali. Bahkan juga berupa tanah-tanah yang luas yang tadinya menjadi milik orang kaum muslimin 100%, namun orang-orang Yahudi menawarkan diri, ini sudah milik kalian, tapi kan kalian dibandingkan kami lebih canggih kami dalam mengolah tanah, bagaimana kalau kami yang ngolah, nanti hasilnya kita bagi. Maka Rasulullah sepakat, daripada yang ngolah kaum muslimin hasilnya minim, mending diolah mereka, dibagi 2, 50-50. Ini sesuatu yang sangat besar. Selain ghanimah berupa senjata, berupa logistik makanan, berupa para wanita tawanan, para budak, kemudian juga berupa tanah-tanah yang subur. Ini luar biasa. Sehingga para sahabat mengatakan, pasca perang Khaybar barulah kami para sahabat merasa kenyang. Sebelumnya sering kelaparan. Sejak saat itu kami selalu kenyang dalam urusan makanan. Maka pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama
istri barunya yaitu Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab menuju Madinah. Dan satu riwayat yang sangat luar biasa, ketika Rasulullah bermalam dengan Sofiyah di satu tenda, ada seorang sahabat yaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau tidak tidur semalam suntuk, beliau keliling di tenda Rasulullah semalaman sambil membawa pedang. Dan Rasulullah tahu, ya, sehingga paginya dipanggil, ngapain nih, saya lagi malam pengantin kok ngiteri terus gitu ya, bahasa kita ya. Udah tahu ini saya malam pengantin, kamu di tenda saya terus, ada apa? Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, wahai Rasulullah, bukankah Sofiyah itu mantan Yahudi yang dimana suami dan ayahnya kita bunuh? Nah, saya khawatir dia berulah, maka saya tungguin terus. Rasulullah memujinya, ya, mendoakannya karena kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bagaimana dengan Sofiyah? Apakah benar yang sesuai dugaan dari yang dikatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau kita bayangkan ya, seorang wanita yang suaminya dibunuh, ayahnya dibunuh, lalu dinikahi, gimana perasaannya? Ya. Tapi ternyata tidak sebagaimana yang kita duga. Ya. Ketika Rasulullah setelah menikah dengan Sofiyah, di salah satu mata Sofiyah, di kelopak mata itu ada warna hijau, ada warna hijaunya. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Sofiyah, warna hijau di matamu itu kenapa? Maka Sofiyah bercerita, dulu saya pernah tertidur di pangkuan Ibnu Huqaiq, suaminya, tertidur. Kemudian saya bermimpi, ya, saya bermimpi rembulan jatuh ke pangkuan saya. Lalu saya terbangun dan saya ceritakan, saya bermimpi ada rembulan jatuh di pangkuan saya. Maka suami saya marah dan mengatakan, berarti kamu ini mengangan-angankan pemimpin Madinah yaitu Muhammad, lalu ditempeleng sampai warnanya hijau. Jadi jauh-jauh hari sebelum menikah dengan Rasulullah sudah bermimpi seperti itu. Dengan kata lain, sebenarnya Sofiyah sejak lama ya sudah mendapat pertanda bahwa beliau dapat anugerah menjadi seorang istri Nabi, menjadi seorang ummul mukminin. Sehingga ketika menikah dengan Rasulullah tentu beliau tidak keberatan dan melupakan masa lalunya. Ya. Dan bahkan Sofiyah ini sangat memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sofiyah, ketika perjalanan menuju Madinah, saat saya naik untanya Rasulullah SAW, maka beliau seorang pemimpin dan seorang suami yang lembut. Ketika saya naik unta, beliau berlutut, tujuannya supaya lututnya Rasulullah diinjak oleh Sofiyah. Jadi mau naik unta, Rasulullah berlutut supaya diinjak oleh Sofiyah naik ke atas unta. Ya. Beliau berusia saat itu Rasulullah SAW berusia 60 tahun, tapi masih romantis. Istrinya naik unta, ya beliau berlutut, sehingga Sofiyah sungkan tidak mau menginjak dengan telapak kakinya, tapi menginjaknya dengan lututnya juga, gitu ya. Ini satu pelajaran bahwa ya romantisme Rasulullah itu berlangsung seumur hidup beliau. Bahkan dalam hal urusan berkendaraan, beliau mempersilahkan istrinya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ngaku cinta Nabi, kalau ke istri kita gimana? Bu-ibu kalau naik motor helmnya dipasangkan bapaknya enggak? Ya. Hal sederhana tapi Rasulullah melakukannya. Ya. Kalau punya mobil, bukakan pintunya untuk istrinya. Nah, seperti jamaah Imam Syafi'i biasanya gitu, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Kalau yang pakai motor, ya walaupun nggak selalu, sering-sering lah gitu, istrinya dipasangkan helmnya, kan gampang pasangin, ceklik. Itu bukti romantisme dan perhatian. Rasulullah begitu. Ya. Kemudian kata Sofiyah, ketika saya dibonceng di belakang kendaraan Rasulullah dan saya itu kadang-kadang ngantuk, maka Rasulullah hanya memegang kakinya, dibangunkan, ayo hati-hati, jangan tidur terus, nanti jatuh. Memang gitu saja. Nah, kadang-kadang kita itu marah kalau istri ngantuk ya. Pegel nyetir sing buri tambah turu. Ya, senen-senen nih bojone ya. Padahal memangnya kalau gak nyetir memang gampang ngantuk. Nah, ini sebuah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Sampai ada seorang teman nih, saya itu udah bapak-bapak, Ustadz, kalau saya itu istri saya gonceng ngantuk, saya cari kuburan. Ya. Ngapain Pak? Ya sudah, berhenti di kuburan, biar dia ngelilir tiba-tiba di kuburan gitu ya. Wah, itu istrinya cerita juga begitu, subhanallah. Jadi ini hal yang sepele, sederhana, tapi kadang
di jalan itu emosi tinggi, wis panas, macet, diklaksoni orang, istrinya tidur lagi di belakang. Nah, itu ujian. Nah, Rasulullah tidak marah. Maka Sofia benar-benar memuji bagaimana akhlak Rasulullah SAW dengan pujian yang luar biasa. Nah, dan berita pernikahan Rasulullah SAW terdengar sampai Madinah sebelum kedatangan Rasulullah SAW, ya, terutama oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mendengar kabar bahwa Rasulullah SAW menikah dengan putri kepala suku Bani Nadir di Khaybar, dan kabarnya sangat cantik sehingga Aisyah cemburu, ya, sangat cemburu. Dan ketika Rasulullah sampai di Madinah, hal yang pertama kali disampaikan Aisyah adalah mengatakan tentang Sofiyah. Wajar lah ya, wanita berangkat perang, jare perang mulai gobojo, ya gimana, bayangkan Pak. Ya tetap punya perasaan ya sebagai wanita. Cemburu Aisyah waktu itu. Kalau istri antum nggak hanya cemburu mungkin ya, kalau antum berangkat ke luar pulau pulang bawa istri gimana? Lebih dari itu ya. Ya. Nah, Aisyah cemburu, dan apa yang dikatakan Aisyah? Pendek sekali yang dikatakan Aisyah waktu itu. Ya Rasulullah, Sofiyah itu pendek. Cuma bilang gitu. Wahai Rasulullah, Sofiyah itu pendek, itu pun karena cemburu. Maka Rasulullah marah dan beliau mengatakan, wahai Aisyah, seandainya ucapanmu dilarutkan di air lautan seluruh dunia, maka akan tercemar semuanya. Ini dalam bab ghibah dibahas. Ucapan Aisyah yang mengatakan Sofiyah itu pendek, kan pendek ya Pak ya, sedikit. Itu sudah termasuk ghibah dan Rasulullah marah. Jadi tidak selalu ketika istri Rasulullah itu cemburu, Rasulullah tidak marah. Ada kalanya marah, tergantung cemburunya seperti apa. Kalau kecemburuan biasa yang tidak mengandung unsur dosa, Rasulullah memaklumi. Ya. Tapi kalau kecemburuannya itu mengandung unsur dosa, Rasulullah marah dan mengingatkannya. Seperti mana Aisyah mengatakan Sofiyah itu pendek, maka Rasulullah marah dan mengatakan seandainya ucapanmu dilarutkan di air lautan seluruh dunia akan tercemar semuanya. Itu maka hanya kalimat Sofiyah itu pendek itu sudah termasuk ghibah. Apalagi kalau ditambahi biasanya ya, wis pendek, metekel, ireng, ya, blawuan, wah wis tambah ya, itu lebih besar lagi dosanya gitu ya. Baru mengatakan Sofiyah pendek, subhanallah, itu sudah mencemari air laut di dunia ini, apalagi lebih dari itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa kisah selingan dalam peristiwa perang Khaybar ini. Yang pertama tentang kisah seorang budak hitam yang syahid pada peristiwa perang itu, di mana ketika menaklukkan satu benteng dan mendapat ghanimah, budak ini baru masuk Islam dapat ghanimah. Lalu budak ini mengatakan, membawa ghanimahnya ke hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Baru masuk Islam ya, saya masuk Islam bukan untuk ini, tetapi saya masuk Islam supaya saya kena anak panah di bagian sini, di pelipisnya. Bayangkan ya, saya masuk Islam supaya saya berperang, mati syahid dan kena panah di bagian pelipis saya ini, bukan untuk ghanimah ini. Kembalikan ghanimahnya. Maka kata Rasulullah, kalau dia jujur Allah akan membenarkan omongannya. Maka setelah itu terjadi perang lagi, menaklukkan benteng yang lain, maka orang ini terkena panah persis di titik yang dia tunjuk dan dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Padahal baru masuk Islam. Ya. Ini satu kisah yang sangat menarik, seseorang yang diberi harta tidak mau, malah memilih mati syahid. Luar biasa. Yang kedua, kisah pengembala, seorang budak pengembala yang masuk Islam pada peristiwa perang Khaybar. Dia pengembala Yahudi dan juga bajikannya Yahudi. Kemudian ketika bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW dengan membawa kambing-kambingnya, dia masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya mengembalikan kambing-kambing saya ini? Karena saya sudah muslim, bergabung dengan pasukan Anda. Kalau saya pulang pasti dibunuh tuan saya. Kata Rasulullah, lempar dengan kerikil, dia akan kembali ke tuannya. Maka dilempar oleh budak ini dan kambing ini kembali ke tuannya. Semuanya utuh, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lelaki ini berperang di jalan Allah dan belum sempat sholat sama sekali, hanya mengucapkan syahadat, kemudian berperang bersama Rasulullah SAW lalu meninggal dan mati syahid.
Insya Allah ya. Dan satu lagi, yakni seorang muslim yang dianggap para sahabat sudah sangat luar biasa, ternyata mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada seorang muslim pada peristiwa perang Khaybar itu yang luar biasa gagah berani, dia terdepan, banyak musuh yang mati di tangannya, sampai para sahabat itu mengatakan, ini luar biasa lelaki ini ya, pahalanya besar sekali. Lalu Rasul menyatakan sesungguhnya lelaki ini masuk neraka. Para sahabat mengatakan, kalau yang seperti ini masuk neraka, lantas bagaimana dengan kami? Kualitasnya lelaki ini luar biasa bertempurnya, bagaimana dengan kami? Akhirnya para sahabat penasaran, ada beberapa orang yang mengintai apa yang dilakukan lelaki ini, kok Rasulullah mengatakan dia masuk neraka. Ternyata dalam peristiwa perang itu dia bertempur sehingga terluka parah, dan karena gak tahan rasa sakitnya dia bunuh diri di hadapan sahabat tadi yang mengintainya, bunuh diri. Maka ternyata benar yang disabdakan Rasulullah SAW, dia mati bunuh diri, dan itu adalah su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa perang Khaybar ini. Yang pertama, dari awal kita ambil pelajaran bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat yang waktu itu sangat bersemangat, sehingga beliau para sahabat waktu itu berzikir dengan suara yang sangat keras. Maka Rasulullah mengingatkannya, pelanlah. Ini menunjukkan bahwa salah satu adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berteriak-teriak. Karena Allah zat yang maha mendengar dan juga maha dekat dengan hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, yakni pelajaran tentang dipilihnya Ali bin Abi Thalib dan bagaimana ambisi para sahabat dalam kebaikan, serta pahala bagi orang-orang yang berdakwah, mengajak orang lain ke jalan kebenaran. Apabila ada satu orang mendapat hidayah dari Allah dengan sebab kita, maka pahalanya lebih baik dari unta yang berwarna merah, harta yang paling berharga. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik adalah yakni tentang menikahnya Rasulullah SAW. Di sini merupakan sebuah dalil bahwa untuk menikah yang berikutnya maka tidak disyaratkan adanya izin dari istri yang sebelumnya, ya. Tetapi kalau ada izin tentu lebih baik, ya. Karena kalau tidak izin biasanya kesulitan, banyak alasan, banyak berbohong nantinya begitu. Tetapi bukan menjadi sebuah syarat. Ini kalau dibahas butuh tema tersendiri, ya. Tapi saya tidak ingin membahasnya secara mendalam, ya. Daripada nanti ada yang japri beberapa kali ke saya, ibu-ibu sampai miss call, jangan pengaruhi saya untuk poligami. Saya tidak pernah berpengaruhi. Poligami adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dengan keinginan yang besar, kalau tidak ditakdirkan tidak akan berhasil. Yang tidak menginginkan pun kalau sudah ditakdirkan menikah lagi, ya menikah lagi. Banyak kejadian dan fakta-fakta seperti itu. Sampai hari ini ada seorang teman dicarikan oleh istrinya, sudah 4 tahun tidak dapat, sudah dapat gak jadi terus. Yang nyarikan istrinya, belum takdirnya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir suaminya nikah lagi dengan sebab wah ini ada kisahnya Rasulullah dalam peristiwa perang Khaybar. Kalau belum ditakdirkan tidak akan terjadi. Kalau sudah ditakdirkan, diterima takdir itu. Dan bagi para suami tentunya perlu pengkajian lebih dalam, ya, karena saya tahu para lelaki itu suka membahasnya, tetapi bagaimana nanti setelah merasakannya, ya. Karena Rasulullah SAW salah satu ujian hidup beliau adalah diberi istri yang lebih dari satu. Kenapa derajatnya Rasulullah di surga itu paling tinggi? Para ulama membahasnya, salah satunya selain yang lainnya, ya, ada banyak hal yang menyebabkan Rasulullah itu di surga yang paling tinggi, sehingga para nabi, para sahabat melihat istana Rasulullah itu kelap-kelip seperti bintang jauh di atas. Ternyata karena sesuai dengan kadar ujian yang diterima Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Rasulullah hidupnya sangat miskin, sederhana. Ini ujian bagi beliau. Sering tidak ada makanan di rumah beliau, bahkan tidak masak.
Kemudian juga yang kedua, Rasulullah diuji ketika demam, beliau demam panasnya itu 2 kali lipat dari umatnya. Ya. Dan salah satu ujian yang dibahas oleh para ulama yang dihadapi Rasulullah adalah istrinya yang 9. Jadi dengan itu kita para lelaki, para suami perlu mengkaji ulang bahwa itu sebuah ujian. Jangan dilihat enaknya tok enak rek bojone telu gonta-ganti gitu. Itu ujian, amanah yang sangat besar dan ujian yang sangat berat. Ya. Kalau Ustadz mengatakan begitu ya, kan sudah pengalaman. Ya. Yang belum mengalamin kan mikirnya enaknya tok ya. Bukan berarti saya gembosi ya, enggak. Tapi ini sebuah pelajaran bahwa di antara kejadian yang dialami Rasulullah dan menjadi ujiannya beliau adalah diberinya istri lebih dari 1. Karena bagaimana caranya ya memanage istri 9, bagaimana manajemen konfliknya, bagaimana menjaga perasaannya, bagaimana menjaga waktu dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Sehingga yang perlu kami sampaikan di sini, memang Rasulullah SAW menikah dengan Sofia ini tanpa izin. Ini menunjukkan sebuah hukum bahwa menikah lagi tidak disyaratkan adanya izin dari istri, tetapi tentu yang terbaik adanya izin. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik adalah bahwasannya ada orang yang mungkin seumur hidupnya jelek, tapi di akhir hayatnya dia mendapat hidayah, sebagaimana 2 orang budak tadi. Yang pertama mati syahid kena dipanah, yang kedua juga mati syahid bahkan belum sholat. Dan pelajarannya ada yang justru kebalikannya, secara lahiriah dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya akhir dari kehidupannya buruk, dia mati bunuh diri bukan mati syahid. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari perang Khaybar. Dan setelah perang Khaybar, orang-orang Yahudi masih tetap berada di Khaybar sampai di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah pemerintahan dipimpin oleh Umar ibn Khattab, barulah orang-orang Yahudi terusir secara totalitas dari Jaziratul Arab. Dan pada hari ini kaum muslimin, khususnya muslimin di Palestina, masih dalam kehidupan yang berat di bawah penjajahan orang-orang Yahudi. Namun kita harus yakin bahwa Jaishu Muhammad saufa ya'ud, pasukan dan tentara Muhammad akan kembali menguasai Baitul Maqdis dalam peristiwa perang-perang di akhir zaman nantinya. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada sikap dan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.